Jadi gue udah pakai Intel VistaTab 30 GT ini tuh selama semingguan, dan ini 20 hal yang gue temuin. Bukan tentang spek di atas kertas, tapi pure pengalaman yang gue rasain. Langsung mulai yang pertama, yaitu dari segi unboxing. Experience unboxing yang menyenangkan ya, karena banyak banget yang kita dapat. Ada tabletnya, ada keyboardnya, ada pensil, dan bahkan dikasih TWS yang sampai sekarang gue belum cobain. Dari segi harga, kalian bisa lihat gue cuman beli di 2,1 jutaan dan bisa dapetin semuanya. Dari sekian banyak aksesoris, yang paling gue impress itu dari segi case-nya. Kelihatan banget material tuh bagus. Cuma nanti gue bakal bahas lebih jauh. Tapi kualitasnya gimana bang? Yang paling gue gak suka tuh dari screen protectornya, karena sangat keset. Kalian bisa denger aja nih suaranya. Buat gue timbang, tablet ini tuh ada sekitar 400 gram. Gak terlalu berat sebenarnya. Oke, gue mau masuk dari segi layar. Ini yang cukup krusial. Kan gue udah pakai screen protector ini cukup lumayan lama ya. Dan gue juga coba nih pakein pensilnya. Kalian bisa lihat deh, baret-baret gitu pak. Kalau untuk bezel sebenarnya sama-sama aja ya, kayak Redmi Pad 2. Dan gue lihat juga di beberapa tablet 2 jutaan segini-segini juga. Dan menurut gue it's okay, karena memang kita butuh ruang ya untuk pegang tablet ini. Ya, ini tadi ya, di atas kertas mereka tulis layar ini tuh 2K. Padahal kalau misalnya kita cek, ini tuh nggak sampai 2K. Nah, mungkin Intel boleh coba menjelaskan ya hal ini. Tapi kalau misalnya ditanya, gue nonton masalah nggak dengan layar kayak gini? Nggak masalah sama sekali sih. Buat gue pribadi, layar kayak gini itu udah bagus di harganya. Kalau di YouTube, gue bisa boost resolusinya sampai 1440p. Cuman yang disayangkan, waktu buka Netflix, Widefine L3. Gue nggak bisa bilang layar itu jelek ya, makanya jadi Widefine L3. Gue rasa karena compatibility-nya aja dengan si Netflix-nya ini. Karena yang lucu adalah mereka tuh punya satu aplikasi namanya Movie Box, nggak salah. Di Movie Box ini tuh bisa sampai 1080p, ya kan? Aneh ya. Tapi memang di dalam sini tuh ada iklan yang cukup lumayan banyak. Bahkan di tengah-tengah film pun ada iklannya gitu ya. Jadi cukup malas juga nonton di sini sebenarnya. Yang gue baca di komen, ada yang bilang ini tuh di lock di 90 Hz ya, dan refresh rate-nya nggak bisa diganti-ganti. Ya, buat settingan refresh rate emang beneran nggak ada ya kalau gue cari di sini. Nggak keluar apa-apa. Dan biasanya kan dia ada di display tuh. Ya, di display juga nggak ada apa-apa ya. Oke, lanjut, gue pengen bahas dari segi speakernya. Walaupun memang udah quad speaker ya, udah 4 speaker, untuk suara gue bisa bilang ini kenceng. Terlalu banyak apa ya, high pitch yang buat gue pribadi sebenarnya nggak terlalu nyaman nonton pakai speaker ini. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Gila sih, tapi waktu gue pakai tablet ini jauh banget lebih cepat daripada si Redmi Pad 2. Kita coba adu ya. Ya, dua aja recent app-nya udah gue kosongin. Gue akan coba buka YouTube. 1, 2, 3. 1, 2. Padahal secara chipset itu ya gue bisa katakan sama lah ya. Tapi memang dari segi RAM yang beda. Ini tuh udah 6GB kan. Ditambah yang gue juga heran, expand RAM ini tuh nggak masuk akal menurut gue. Masih bisa sampai 16GB. Tapi selama gue coba pakai tablet ini, gue sebenarnya jarang banget untuk hapus-hapusin recent app. Dan so far berjalan baik aja gitu. Jadi kalau dari segi responsifnya itu gue sangat puas. Buat split screen juga udah bisa, sering banget juga gue pakai ya kalau misalnya lagi khotbah nyatet gitu ya. Di sini Alkitab, di sininya notes, enak banget. Bisa tinggal copy paste dengan cepat. Atau mungkin kalau misalnya mau dipakai sampingnya YouTube, sampingnya notes, itu juga cakep. Gue pengen tes nih, seberapa lama sih tablet ini dinyalain? Sekitar 1 menit lah. Oke, lanjut buat main game. Gue nggak pakai ini sebenarnya buat main game ya. Cuman gue pengen kasih lihat doang ke kalian, ini tuh bisa dipakai atau enggak. Oke, ini buat settingannya FPS dia normalnya ya, standar, semua standar. Ini mendingan kita main apa adanya aja deh. Nah, ini hal yang paling seru yang gue pengen bahas gitu dari segi case keyboardnya. Gue harus puji banget Intel di hal ini. Karena yang pertama, nggak semua tablet 2 jutaan tuh include sama case kayak gini, itu udah pasti. Bahkan ini mungkin satu-satunya. Dan yang kedua, even though kita beli sendiri third party pun nggak ada kualitas yang sebagus ini. Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya case ini ditutup terus kita bawa, berasa kayak bawa iPad Pro pak. Dari segi besar keypadnya itu juga sesuai gitu sama jari gue yang sebenarnya juga notabene udah tergolong gede.
Sama yang paling gilanya, di sini udah disediain shortcut, bikin jauh lebih cepet ya kalau mau ngapa-ngapain. Yang sering gue pakai tuh salah satunya split screen. Jadi kalau misalnya mau split screen tinggal klik aja. Lo hati-hati juga. Jadi kalau misalnya kalian mau ke belakangin keyboard kayak gini nih, ya masalahnya ya, ini tuh masih aktif. Jadi dalam kondisi begini pun masih bisa ngetik sebenarnya. Gue notice juga. Jadi kalau misalnya si case ini ditutup, itu ada magnetnya cuy. Jadi dia bakal mati. Ya mati dia. Pop. Pas buka, dia baru nyala. Tutup. Dan gue sih berharap gitu ya, kualitas yang kayak gini tuh ada juga. Walaupun third party nggak apa-apa deh. Di beberapa tablet-tablet yang 2 jutaan gitu. Oke, di lain sisi, dari segi pennya ini gue harus jujur, selama dari awal sampai sekarang gue paling jarang pakai pennya. Kenapa? Karena first impression gue kurang baik juga dengan pennya. Gak responsif, ya maksudnya gak, presisinya tuh kurang banget gitu ya. Waktu gue coba buat nge-slide kayak gini tuh harus pakai tenaga biar keklik, intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman kliknya dikit-dikit kayak gitu, itu bisa aja gak kepencet loh. Dan itu buat gue gak nyaman sih pakainya. Mendingan gue pakai tangan gitu kan. Coba juga nih ya buat ngegambar. Kalian bisa lihat aja nih, waktu gue bikin garis ya, ini tuh banyak banget yang bolong-bolong kan. Artinya itu gak kebaca. Walaupun memang gue salutnya di sini pensil ini tuh ada magnetnya dan bisa ditaruh di bagian atasnya. Magnetnya tuh nggak cuma di bagian atas doang, tapi di bagian sini juga dia ada nih. Jadi kita bisa taruh begini juga. Cuman memang bedanya ini tuh nggak bisa ngecas. Ngecasnya itu kita perlu mandiri pakai USB Type-C. Oke, dari segi UI, gue pengen say sorry dulu karena di unboxing kemarin gue bilang ini tuh nggak ada gesture navigation. Ternyata ada ya, waktu gue cek dan gue baca komen, ada bang. Di sini diajarin, bahkan udah oke lah dengan itu. Untuk app drawer itu yang gue masih belum nemu. Katanya juga ada tuh sebenarnya. Jadi nggak numpuk semua di home screen. Gue nggak nyaman sih dengan itu karena terlalu riuh aja rasanya. Untuk iklan nggak ada, tapi ini tuh ada iklan notifikasi ya dari yang si movie box itu. Mungkin ya kita bisa matiin notifikasinya atau hapus aja tuh aplikasi. Tapi yang menarik di sini itu banyak banget aplikasi buat anak-anak nih. Nah, kita bakal langsung cobain aja nih beberapa gamesnya. Coba nih Kids Park. Apa nih? Oh, buat belajar. Ukurannya yang mana? Ini. Yeay. Ini sampai salah sih malu. Ya permainannya tuh banyak ya sebenarnya, nggak cuma itu doang tuh. Ada memori tuh, jadi gitulah. Tuh bahkan ada fast learningnya, brain training, mini games. Oh, mau warna. Gitu. Oh, bisa keluar juga ya warna gua. Udah bukan ceritanya gitu. Oh, ini apa? Kids TV, tim, kamera banyak banget, gila. iDraw. Emang kalau di sini dia tidak ada touch sensitivity ya. Jadi kalau ya gede, mau pelan, mau kenceng sama aja. Coloring, warnain doang nih. Tuh. Ada fotonya. What is that? Oh my god. Oh, dia nggak bakal bisa keluar ya, jadi udah pasti rapi warnanya. Seru sih ini. Andaikan saya masih kecil udah ada ini. Dan gue bisa bilang ya, tablet ini memang paling pas untuk anak-anak. Lengkap, murah, terus juga layar juga yang nggak mereka juga nggak peduli lah layar bagus dan segala macam gitu ya. Cuman lain hal, gimana kalau misalnya buat dipakai kerja? Nah, di sini tuh dia ada pre-installed WPS ya. Kita bakal langsung cobain aja nih WPS-nya. Sekali lagi, gue tuh jarang pakai WPS ya dalam pekerjaan normal gue. Jadi ya mohon maaf kalau rada noob. Ada yang nanya juga kan apakah ini sama kayak di komputer atau enggak. Jujur gue juga nggak hafal apakah sama atau enggak. Jarang banget gue beneran pakai ini. Ya, jadi kalian nanti bisa nilai sendiri aja gimana itu dari segi settingan-settingannya. Apakah sama atau belum. Presentation ya, use free. Terus ya lumayan ya. Jadi nanti tinggal diganti-ganti doang ini. Jantung. Misalnya contoh saya ganti apa, aman sih so far, asik. Terus misal mau play kan tinggal di ini doang. Wih, ada animasinya guys. Asik, mantap. Yang gue pengen komplain sebenarnya dari aplikasi Notion yang gue udah download dan ini yang gue bikin paling kesel sih sebenarnya ya. Kemarin juga di unboxing gue sempet bahas karena ya ini tuh keyboardnya gue tuh nggak bisa aktif gitu loh. Sayang banget karena gue ngerasa ya kalau misalnya Notion-nya ini tuh aktif, gue bisa sangat happy pakai tablet ini. Entah bakal dapat update atau gimana. Cuman gue rada pesimis sih sama itu. Nah, sekarang lanjut, gue pengen bahas spesial buat Note app-nya mereka. Iya, ini cukup lumayan mengecewakan lagi sekali lagi. Karena yang pertama di Note app ini tuh nggak ada yang buat ngegambarnya.
Oke, jadi di sini ada tulisannya ya, pensilnya itu nggak support buat ngegambar gitu, nggak bisa di aplikasi ini. Tapi yang cukup menurut gue aneh adalah, gue kan waktu itu sempat nyatet ya, lagi buat dengerin itu pengajaran gitu-gitu kan, sampai ada tulisan gini Pak, udah maksimum karakter. Coy, masa ada limit ini Note? Wah, gue kayak, speechless sih, gue speechless. Ada juga yang nanya nih, Bang, coba dong dipakai buat edit CapCut. Ya pakai file yang ada aja lah ya. Playback sih lancar-lancar aja ya. Tuh kalian bisa lihat. Untuk cut paling seperti biasa, tinggal split, tinggal delete. Misalnya mau masukin caption ya, generate. Masih menunggu. The bomb udah langsung jadi captionnya. Langsung, cuman tambahin transition. Oke. Cukup aja sih menurut gue untuk ngedit singkat, simple gitu ya. Ya ekspornya biasa aja 1080 aja. Frame rate-nya juga 25 aja. Export. Ya, sekitar 44 detik. Video yang di-render itu durasinya 47 detik. External monitor, ya itu nggak bisa dan nggak ada fitur khusus ya. Emang nggak bisa dipergunakan untuk second monitor sih ya, kalau kalian beli tablet ini. Kau pikir dengan pakai HDMI gini tuh bisa gitu, ternyata nggak bisa juga. Tapi kalau misalnya mau dipakai buat mouse ya pastinya bisa ya. Dan gue cukup happy juga ya dengan mouse-nya. Daripada pakai pensil, mending mouse. Lanjut dari segi kamera, ini gue cobain lagi aja ya dengan latar yang beda ya. Kalau kemarin di unboxing gue juga sebenarnya udah sempat cobain. Dan ini gue pengen kasih lihat juga untuk kamera belakangnya. Don't expect too much ya, karena pastinya harga segini dan tablet juga gak terlalu yang gimana lah gitu. Ya gue seneng karena di harga segini SIM tray-nya tuh udah cukup lengkap ya. Udah bisa kita masukin SIM card. Gue cobain di beberapa tempat, so far gak ada kendala ya dari segi connectivity-nya. Dan kalau misalnya memorinya kalian berasa kurang ya, kalau di gue ini kan storage-nya 128 GB. Kalau misalnya mau ditambahin lagi bisa pakai micro SD. Buat baterainya memang jauh lah ya daripada si Redmi Pad, karena ini tuh cuman 7000 mAh, makanya itu bisa bikin lebih enteng. Dan untuk penggunaan gue nggak terlalu pakai lama ya, mungkin bisa sekitar 5 jam 6 jam udah habis gitu. Buat ngecas dapat nggak Bang 18 watt. For your information, untuk kepala charger yang asli ini tuh 10 watt doang ya, jadi pastinya nggak bakal dapat 18 watt. Mentoknya sekitar 11 watt. Nah, ini gue coba pakai kepala charger Anker 140 watt ya. Dia juga dapatnya di 9 watt. Artinya bukan cuma kepala chargernya doang yang masalah, tapi juga kabelnya. Sekarang gue coba pakai kabelnya Ugreen. Ya, kita lihat. Dapat ya, 20 watt juga dapat tuh. Oke, yang terakhir, update software-nya gimana Bang? Jujur, gue belum menemukan nih janjinya mereka untuk update software ya. Gue cukup ragukan juga di hal ini. Jadi buat kalian yang pengen buat jangka panjang atau segala macam, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga gitu. Untuk Androidnya memang udah oke, udah Android 15 ya. Cuman baik lagi, kalau misalnya kalian ada yang tahu nih ya tentang update software dan janjinya mereka buat si VistaTap ini, boleh dong bantu gue di kolom komen. Segitu aja video 20 hal gue. Semoga bisa menjawab banyak pertanyaan yang ada di benak kalian. Jadi kalau ditanya Bang, ini tuh tablet oke buat apa? Yang jelas nggak oke buat nonton. Kalau kalian pakai ini buat bener-bener pure nonton, itu buat gue rada nggak oke. Ini gue ngerasanya oke kalau misalnya kalian pakai buat kasir, karena cukup responsif, jauh lebih responsif daripada Redmi Pad 2. Nah, Redmi Pad 2 itu tuh rada sayang kalau buat dipakai kasir. Kenapa? Karena kurang responsif, walaupun layarnya bagus. Nggak guna juga kasir punya layar bagus menurut gue. Dan yang paling cocok itu memang buat anak-anak sih. Kayak itu udah win-win solution, dan buat gue pilihan terbaik gitu. Dan buat kerja sebenarnya gue ngerasa bisa. Buat pakai WPS masih enak, buat ngedit pun masih enak sebenarnya. Cuman itu tadi ya, tergantung aplikasi yang kalian pakai kali ya. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini berguna buat kalian, boleh banget dibantu supportnya. Caranya gampang, tinggal nge-like mungkin ya. Tuh gampang, tinggal klik like ya gitu. Subscribe ya buat kalian tahu juga konten-konten selanjutnya. Kalau misalnya kalian pengen request tablet apa lagi, banyak banget yang request tablet Tecno Megapad 11 gini ya. Itu tuh tablet udah lama. Gue nggak tahu nih, kalau misalnya kalian memang bener-bener pengen, boleh bantu komen nggak? Soalnya kalau nggak rame dan misalnya nggak ada yang nonton, buat apa juga gue bikin? Karena itu udah lama banget, banyak juga yang udah review gitu loh. Dan mungkin bisa di-share ke teman-teman kalian yang lagi nyari tablet 2 jutaan buat jadi alternatif, atau memang yang pengen beli VistaTap ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.